Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Pada hari Selasa tanggal 18 Maret tahun 2025, saya akan mengomentari produsen minyak kita mengurangi isinya, masuk perbuatan kejahatan. Belum selesai kasus korupsi di Pertamina di mana Kejaksaan Agung telah memeriksa 96 orang yang mengerti perbuatan korupsi di Pertamina. Setelah penyidik Kejaksaan Agung menemukan minimal 2 alat bukti, telah menetapkan 9 orang tersangka, termasuk Ripa Siahaan yang terdiri 6 direktur Pertamina dan 3 pengusaha. Keenam direktur Pertamina melakukan perbuatan korupsi dengan cara menekan tambang minyak mentah, kemudian tidak bisa memenuhi kebutuhan konsumen. Lalu direktur Pertamina Ripa Siahaan mengimpor dari luar negeri bensin Pertalite dengan harga mahal, lalu dioplos atau di-branding menjadi bensin Pertamax. Selisihnya lebih tinggi dari bensin Pertalite. Selisih dari harganya tersebut yang dikorupsi direktur Pertamina. Setiap tahunnya Pertamina mengalami kerugian sebesar 193,7 triliun dan perbuatan korupsi sudah dilakukan sejak tahun 2018 sampai tahun 2023. Berarti kerugian Pertamina selama 5 tahun hampir mencapai 1.000 triliun. Demikian juga berlangsungnya perbuatan korupsi di Pertamina sejak pemerintahan mantan Presiden Joko Widodo. Sejak Kejaksaan Agung berhasil mengungkap kasus korupsi di Pertamina, heboh di tengah-tengah masyarakat. Sekarang bertambah heboh lagi di tengah-tengah masyarakat. Masalah minyak kita atau minyak goreng awal penemuannya ketika Menteri Pertanian Amran Sulaiman melakukan sidak di Pasar Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Masyarakat membeli minyak kemasan di botol. Setelah diamati tercatat di luar isinya 850 ml. Setelah diteliti isinya hanya berisi 750 ml, kurang sebanyak 100 ml per botolnya, yang menghasilkan minyak kita diproduksi 3 perusahaan antara lain PT Tunas Agro dan PT Global Asia. Harga di beberapa pasar tradisional di Solo dan Jakarta Selatan dan Jambi, Surabaya, Bogor kadang-kadang isinya sudah dikurangi dan harganya melebihi dari harga yang sudah ditetapkan pemerintah. Karena penentuan harga resmi tidak boleh dilakukan secara pribadi agar harganya seragam seluruh Indonesia untuk menjaga jangan sampai tertipu dari harga yang sudah ditetapkan pemerintah. Hanya melihat harganya yang sudah dicantumkan di botol merupakan keyakinan masyarakat soal harganya. Melihat perbuatan tersebut, konsumen telah mengalami kerugian 100 ml per botol dari sekian banyak yang diproduksi perusahaan untuk melayani konsumen. Ibu-ibu yang banyak menggunakan masakan untuk menggoreng ikan, sayur, dan lainnya. Sehingga pengusaha minyak kita diduga berhasil meraih keuntungan yang sangat besar, diduga mencapai triliunan rupiah. Apalagi saat ini sedang bulan puasa, banyak menggunakan minyak kita atau minyak goreng untuk makanan buka puasa dan sahur makan pagi hari. Melihat hal tersebut, keuntungan pengusaha minyak kita 2 kali lipat. Pertama, dari harga penjualan sudah dapat untung cukup besar yang sifatnya halal sesuai aturan hukum yang berlaku. Kedua, keuntungan perusahaan minyak kita atau minyak goreng 100 ml per botol yang masuk perbuatan kejahatan yang ancaman hukumannya cukup berat. Perbuatan pengusaha minyak kita atau minyak goreng masuk perbuatan kejahatan dapat dilaporkan kepada aparat kepolisian dengan tuntutan mengurangi isi minyak
minyak kita atau minyak goreng 100 ml per botolnya yang merugikan pihak konsumen yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, ancaman hukumannya cukup berat. Produksi minyak kita atau minyak goreng tersebut tetap diproduksi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas minyak goreng. Karena kalau diberhentikan produksinya, minyak goreng atau minyak kita dikhawatirkan nanti minyak goreng kosong di pasar, padahal ibu sangat membutuhkan minyak kita atau minyak goreng. Kecuali pemerintah sudah dapat menyiapkan minyak goreng merek lain menggantikan minyak kita, sehingga pengusaha minyak kita dapat ditutup dengan larangan pengusaha minyak kita diproduksi lagi. Presiden Prabowo Subianto mendengar minyak kita dikurangi isinya, membuat Presiden Prabowo Subianto marah-marah yang menimbulkan kemarahan emak-emak di lapangan, hanya mengambil keuntungan saja menyusahkan rakyat. Komisi 6 DPR Dasko mengecek di lapangan dalam 1 minggu dan ada produksi Sinarmas, Wimar, ada produksi Sinarmas, Wilmar, harganya sudah normal 5.700 per botol. Hanya dalam mereknya tidak ada disebut batas lewat waktunya atau expirednya dan tidak ditemukan barcode-nya. Perusahaan tersebut telah mengedarkan minyak kita sebanyak 89.990.000 botol. Ditemukan tiap botol kurang dari 100 ml, sudah begitu besar keuntungannya dari harga dan keuntungan 100 ml per botol yang tidak sejalan dengan aturan hukum, karena pemerintah sudah mengatur isi produksi per botol dan minyak kita sudah diatur oleh pemerintah. Hanya saja demi mencari keuntungan yang lebih besar, semua aturan pemerintah tersebut seenaknya dilanggar pihak pengusaha minyak kita. Para pengusaha minyak kita ini mirip perilaku korupsi. Tujuan bekerja hanya mengumpulkan uang sebanyak mungkin untuk dapat hidup mewah, hanya beli baju bagus dan tas yang bermerek, harus belanja ke luar negeri, Singapura, Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Milan, Italia, sekaligus menikmati pemandangan yang indah di negeri orang, menginap di hotel yang mewah. Tetapi para koruptor atau pengusaha minyak kita tidak peduli kepada masyarakat miskin yang sampai hati mengurangi isi minyak kita yang merugikan masyarakat dan makan 3 kali dalam 1 hari, mengalami kesulitan yang tinggal di kolong jembatan atau lingkungan kumuh di tengah-tengah masyarakat. Demikian perbedaan hidup para koruptor dan pengusaha minyak kita, hidup berpoya-poya, sedangkan masyarakat miskin hanya makan 3 kali dalam 1 hari, mengalami kesulitan ibarat siang hari dan malam hari. Disayangkan para pengusaha minyak kita sudah mendapat untung banyak dari harga yang ditentukan pemerintah, dan keuntungan tersebut sudah dapat mengembangkan perusahaan minyak kita. Tetapi pengusaha minyak kita masih merasa kurang, lalu mengurangi isinya setiap botol minyak kita sebanyak 100 ml yang merupakan perbuatan kejahatan berakibat berurusan dengan Mabes Polri yang ancaman hukumannya cukup berat. Padahal para pengusaha pada umumnya beragama, di mana beragama Islam selalu sholat 5 kali dalam satu hari, dan tiap hari Jumat ke masjid mendengarkan khotbah yang selalu umatnya berbuat baik yang sejalan dengan ajaran agama Islam yang dianutnya. Demikian yang beragama Kristen dan Katolik, setiap hari berdoa minta keselamatan dan tiap hari Minggu ke gereja mendengarkan firman Tuhan. Dan beragama Katolik, pastor selalu mengajak melakukan kebaikan. Agama Hindu selalu ke pura berdoa minta keselamatan. Demikian yang beragama Buddha berdoa yang
kepada yang Maha Kuasa yang diyakininya, dan agama Konghucu selalu ke kelenteng berdoa agar selalu selamat menjalani kehidupan ini. Tetapi semua pengusaha memiliki agama sesuai dengan keyakinannya, padahal setiap agama melarang mengambil yang bukan miliknya. Tetapi kenyataannya para pengusaha minyak kita suka mengambil yang bukan haknya, berupa mengurangi 100 ml tiap botol minyak kita. 100 ml tiap botol minyak kita yang merupakan perbuatan kejahatan yang ancaman hukumannya cukup berat yang diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana atau KUHP. Atas temuan Menteri Pertanian Amran Sulaiman beredarnya minyak kita yang isinya dikurangi 100 ml per botol bila perlu perusahaan minyak kita tersebut dilarang memproduksi minyak kita atau perusahaannya ditutup, dan Mabes Polri melakukan pemeriksaan pengusaha minyak kita bila sudah ditemukan minimal 2 alat buktinya. Polisi Mabes Polri dapat menetapkan pengusaha minyak kita sebagai tersangka. Selanjutnya diserahkan berkas perkara pengusaha minyak kita ke jaksa penuntut umum. Selanjutnya jaksa penuntut umum melimpahkan perkara pengusaha minyak kita ke pengadilan. Selanjutnya hakim akan memeriksa alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, ahli, surat-surat, bukti elektronika, terdakwa dan barang bukti. Setelah hakim menemukan minimal 2 alat bukti, maka hakim dapat menjatuhkan hukuman sesuai perbuatannya agar tidak mengulangi perbuatan yang sama di kemudian hari. Harapan saya, pengusaha minyak kita mengurangi 100 ml per botol sampai Presiden Prabowo Subianto sangat marah setelah mengetahui pengusaha minyak kita menyakiti hati masyarakat karena isinya dikurangi 100 ml per botol. Minyak kita bagi ibu-ibu cukup besar, artinya untuk menggoreng setiap masakan, ikan, dan seterusnya. Diharapkan pengusaha minyak kita dilaporkan kepada jajaran kepolisian dengan tuduhan mengurangi isi minyak kita 100 ml per botol yang bertentangan dengan hukum yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Ancaman hukumannya cukup berat yang diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana atau KUHP. Sekian dan terima kasih.